Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 3C, Ekonomi Pembangunan, angkatan 2024. Di sini kami ingin membahas mengenai working paper kami yang berjudul Respon Kebijakan Perdagangan Terhadap Krisis Pangan Global pada tahun 2022, bukti dari negara-negara ASEAN. Di mana working paper ini adalah tugas dari Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Zuhairan Yumni Yunan, SE, MSc, PhD. Pada kali ini kami akan membahas mengenai abstrak, pendahuluan, tujuan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Hawa Nabila Atsa. Saya Kautsar Lutfila. Dan saya Widya Nauda Putri. Mari kita lanjut pada pembahasannya. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Kautsar Lutfila. Pada bagian kali ini saya akan membahas tentang abstraknya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas pada topik kali ini yaitu tentang krisis pangan global tahun 2022 yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Nah, itu telah mengganggu rantai pasok utama seperti gandum, jagung, dan pupuk. Nah, itu juga menyebabkan lonjakan harga, teman-teman, sebesar 42%, dan itu mempengaruhi sebanyak 783 juta orang secara global. Nah, pada pembahasan kali ini tuh kami juga akan menyinggung tentang kebijakan apa sih yang dilakuin sama orang negara-negara di ASEAN sejak Januari 2022. Nah, yang dimana itu juga dikurasi melalui Global Trade Alert bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN dan Bank Dunia. Dan kami juga akan mengungkap peningkatan aktivisme kebijakan pada bulan Maret sampai bulan Mei 2022 akibat eskalasi blokade Laut Hitam. Nah, latar belakangnya apa sih? Latar belakang dari krisis pangan global ini. Nah, latar belakang itu karena invasi Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Ini itu menyebabkan krisis pangan global terparah semenjak tahun 2007 sampai 2008, yang dimana dua negara ini, si Ukraina sama Rusia, itu dia menyumbang 27% ekspor gandum dari dunia dan 53% minyak bunga matahari. Nah, teman-teman, ini juga menyebabkan pengiriman pertanian itu lebih lambat 40% pada pertama tahun 2022 menurut FAO. Ini tuh meningkatkan harga dari gandum sebesar 42%, terus juga jagung 37%, dan juga minyak bunga matahari 45%. Nah, terus juga biaya untuk pupuk akibat gangguan pasokan amonia itu secara global, hal ini tuh membuat kelaparan 783 juta orang gitu, teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Aku izin tanya, apa sih pemicu utama krisis pangan global pada tahun 2022? Terus juga gimana caranya negara-negara ASEAN itu ngerespon melalui kebijakan perdagangan, termasuk ke perbedaan besar dari data intervensinya? Jadi yang seperti aku udah jelasin tadi ya, jadi pemicu utama dari krisis pangan global ini tuh kan gara-gara invasi si Rusia ke Ukraina gitu. Itu terjadi pada tanggal 24 Februari itu di tahun 2022. Nah, invasi ini tuh memblokade Laut Hitam, di mana Laut Hitam itu adalah tempat lokasi sebagai perdagangan dunia lah bisa dibilang. Nah, itu membuat ekspor gandum dari kedua negara itu, si Rusia dan Ukraina itu turun gitu. Jadi karena si kedua negara ini sebagai penyumbang gandum untuk seluruh dunia sebesar 27%, teman-teman. Nah, terus juga jagung, minyak bunga, matahari, dan pupuk yang aku udah bilang tadi itu juga turun. Nah, untuk efek kepada ASEAN dan kebijakan apa yang mereka ambil di negara-negara ASEAN itu seperti di Thailand. Nah, di Thailand itu dia nurunin pajak impor gandum sebesar 40%. Nah, terus juga Indonesia itu protektif, dia melarang ekspor minyak sawit sementara di bulan April sampai di bulan Mei. Itu dia membantu harga di dalam negeri itu stabil di kisaran 10 sampai 15% gitu, Lydia. Oke, penjelasannya aku udah ngerti banget kok. Bisa kok dijelasin selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Di sini wacana respon kebijakan perdagangan terhadap krisis pangan ini seringkali menyoroti ketegangan antara prioritas domestik jangka panjang dan integritas pasar global jangka panjang seperti yang dianalisis oleh Anderson tahun 2010 dalam episode 2007 sampai 2008, yang dimana dia itu melarang ekspor yang karena ini bakalan memicu volatilitas harga 20% sampai 30%. Yang dimana pola ini terjadi lagi pada tahun 2022 dengan Glauber dan Laborde tahun 2022. Nah, dia itu mendokumentasikan 77 pembatasan global sampai 10% dari ASEAN yang secara kolektif itu menaikkan harga gandum sebesar 15%. Nah, terus selanjutnya ada dari AMRO. AMRO ini dia semacam organisasi perkumpulan ekonomi di ASEAN. Nah, dia itu mencatat bahwa sebagian besar dari negara-negara di ASEAN itu dia sudah pembatasan ekspor minyak sawit mentah Indonesia itu sebesar 1,5 miliar US dollar contohnya, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya itu aku akan bahas pada materi metodologi. Pendekatan penelitian ini bertumpu pada penggunaan statistik deskriptif sebagai kerangka analisis utama pada penelitiannya.
Nah, pendekatan ini tuh dipilih karena bersifat cross-seksional yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan merujuk pada satu waktu tunggal yaitu 2022 yang kami gunakan. Menurut Gujarati dan Porter pada tahun 2012, analisis deskriptif merupakan metode yang paling sesuai untuk data berukuran kecil dan tidak memiliki dimensi temporal karena tidak menuntut pemenuhan asumsi ketat sebagaimana diperlukan dalam teknik inferensial. Nah, teman-teman, dari penjelasan metodologi ini sebelum kita lanjut, kira-kira ada pertanyaan nggak? Oh iya, Wak, aku pengen tanya. Sebenarnya aku sih setuju banget ya untuk penggunaan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Sebenarnya pertanyaan kayak gini, metode ini tuh benar-benar cukup nggak sih untuk menggambarkan kerentanan pangan tanpa dukungan analisis inferensial seperti itu? Karena yang tadi juga aku udah mention analisis inferensial, maka aku akan menjelaskan lagi ya. Nah, sebenarnya analisis deskriptif ini itu sudah cukup memberikan gambaran awal mengenai kerentanan pangan seperti kasus di negara-negara ASEAN yang kita lagi kaji ini. Jadi metode ini tuh mampu menunjukkan pola dasar, perbedaan tingkat ketergantungan pangan antar negara, dan indikasi negara mana yang lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Seperti itu Kak Usara, apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih. Nah, selanjutnya data dan sumber data. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan data sekunder yang sepenuhnya diperoleh dari World Bank. Penelitian ini itu mencakup negara anggota-anggota ASEAN. Nah, tahun 2022 itu dipilih sebagai periode analisis karena merupakan fase kritis dalam sistem pangan global serta memberikan konteks empiris yang kuat untuk menilai ketergantungan perdagangan, pangan, dan kerentanan negara-negara ASEAN terhadap guncangan eksternal. Nah, ini adalah 5 indikator yang kami pilih untuk menjadi variabel yang kami gunakan, yaitu GDP per kapita, food import, food export, terus agrikultur, dan inflasi. Nah, yang dimana seluruh indikator ini berada pada skala rasio dan mengikuti standar metodologis World Bank sehingga dapat diperbandingkan secara konsisten antar negara. Nah, jadi kan tadi kita udah dengar, Kausar dan Hawa itu ngejelasin pembahasan mengenai paper ini. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang hasil dan pembahasannya. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada datanya dan ada dalam bentuk grafiknya. Jadi, hasil analisis data tahun 2022 terhadap 10 negara anggota ASEAN menunjukkan bahwa respons kebijakan perdagangan terhadap krisis pangan global yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, gangguan logistik Laut Hitam, kekeringan ekstrim di beberapa wilayah produsen besar, serta efek lanjutan pandemi COVID-19 sangat ditentukan oleh posisi struktural masing-masing negara dalam ruang multivariat dengan 5 indikator kunci yaitu GDP per kapita, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDB, proporsi food imports dan food export terhadap total merchandise imports, serta tingkat inflasi harga konsumen tahunan menurut World Bank pada tahun 2025. Nah, dari data tersebut itu, negara ASEAN dibagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama itu ada post agrarian ultra high income, yaitu negara Singapura dan Brunei Darussalam. Untuk ciri utama dari klaster satu ini bisa kalian lihat di sini. Dan dari ciri-ciri ini, akhirnya di klaster satu ini memiliki respon kebijakan yaitu sepenuhnya non-proteksionis, yang artinya Singapura menggunakan kombinasi penguatan mata uang atau Singapura dolar naik 5,8% terhadap US dollar, diversifikasi sumber impor, dan subsidi langsung senilai lebih dari 8 miliar US dollar. Brunei juga cukup mengandalkan subsidi pangan yang sudah permanen dan dibiayai surplus minyak dan gas. Kemudian ada klaster kedua, yaitu Transform Net Exporters. Negara yang masuk ke klaster kedua ini itu ada Malaysia dan Thailand. Di setiap klaster itu memiliki ciri utama yang bisa kalian baca juga di sini. Klaster kedua itu memiliki respon kebijakan yang sangat terbuka dan tidak restriktif. Malaysia bahkan meningkatkan ekspor ayam dan telur ke Singapura setelah Indonesia melarang ekspor minyak sawit. Tetapi Thailand tetap menjadi eksportir beras, gula, dan produk ayam terbesar di dunia tanpa menerapkan larangan ekspor signifikan sepanjang tahun 2022. Dan yang terakhir itu ada klaster ketiga, yaitu Agrarian Vulnerable Net Exporters. Klaster ketiga ini memiliki negara paling banyak, yaitu ada 6 negara. Yang pertama ada Myanmar, Kamboja, Laos, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Ini adalah klaster terbesar karena terdiri dari 6 negara dan paling heterogen dalam hal pendapatan. Tapi sangat homogen dalam hal ketergantungan struktural pada pertanian dan kerentanan politik terhadap gejolak harga pangan domestik. Untuk klaster 3 ini memiliki subkarakteristik internal di setiap negaranya. Dan kalian bisa baca di sini juga, ini ada hasil dari riset mengenai data-datanya. Nah, kesimpulan dari 3 klaster tersebut yaitu klaster pertama, Singapura dan Brunei, kebal terhadap guncangan pangan global dan memilih respons fiskal moneter murni. Untuk klaster kedua, cukup kuat untuk tetap liberal dan bahkan memanfaatkan peluang ekspor tambahan. Dan untuk klaster terakhir yaitu klaster ketiga dengan 6 negara agraris, meskipun sebagian besar net eksporter yang justru menjadi sumber utama kebijakan restriktif ekspor di ASEAN pada tahun 2022, karena kombinasi ketergantungan politik pada stabilitas harga pangan domestik, kapasitas fiskal terbatas, dan tekanan sosial yang sangat tinggi.
Dengan demikian, klasterisasi ini tidak hanya menjelaskan variasi respons kebijakan, tapi juga menjadi prediktor paling akurat terhadap negara mana yang akan menjadi dan menerapkan kebijakan beggar thy neighbor ketika krisis pangan global terjadi. Nah, di sini juga aku mau ngasih tahu kesimpulan dari keseluruhan isi paper ini dan setelah hasil dan pembahasannya aku jelasin juga. Jadi kesimpulannya itu, krisis pangan global tahun 2022 yang dipicu utamanya oleh invasi Rusia ke Ukraina, menguji ketahanan negara ASEAN, dan mengungkap heterogenitas respon kebijakan perdagangan berdasarkan struktur ekonomi negara masing-masing. Analisis deskriptif membagi ASEAN menjadi 3 klaster seperti yang aku sebutin tadi. Heterogenitas ini melemahkan integrasi regional seperti A3, sehingga diperlukan juga transformasi struktural, instrumen fiskal bersama, dan koordinasi lebih kuat untuk mencegah pola beggar thy neighbor berulang di krisis mendatang. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.